Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Besa Kaisar Antarianto dengan NPM 522041140. Di sini saya akan menjelaskan sedikit eh, tentang program yang sudah saya buat untuk responsi mata kuliah struktur data praktik. Di sini saya mempunyai dua kelas, yaitu kelas Node dan kelas linked list. Di dalam kelas Node terdapat dua atribut, yaitu atribut value dan next. Sedangkan di kelas linked list terdapat metode-metode seperti prepend, append, insert, print list, dan change element. Eh, Metode prepend ini digunakan untuk menambahkan node yang yang akan muncul di awal linked list. Metode ini membuat sebuah node baru dengan data yang diberikan dan menempatkannya di awal linked list. Kemudian ada metode append. Metode append di sini digunakan untuk menambahkan sebuah node di akhir linked list. Metode ini membuat sebuah node baru dengan data yang diberikan dan menempatkannya di akhir linked list. Sedangkan metode insert ini digunakan untuk menambahkan node eh, pada posisi tertentu di dalam linked list. Jadi kita bisa menentukan posisi node yang ingin kita masukkan ke indeks ke nomor berapa gitu. Kemudian ada print list untuk memunculkan seluruh elemen linked list. Metode ini mengiterasi seluruh node pada linked list dan menampilkan datanya. Dan yang terakhir ada change element. Change element di sini berfungsi untuk eh, mengubah elemen pada linked list dengan data tertentu. Metode ini mencari node dengan data yang sesuai dan mengubah datanya dengan data yang baru yang diberikan gitu. Pada bagian utama program, pertama dibuat sebuah objek list yang merupakan sebuah linked list dengan satu elemen yaitu saya. Kemudian sebuah node baru dengan data atau value adalah di append pada linked list menggunakan metode append. Selanjutnya sebuah node baru dengan data nama saya diinsertkan pada indeks kedua menggunakan metode insert. Sebuah node baru dengan data nama yang kita atau yang saya masukkan dengan metode prepend pada linked list. Seluruh elemen pada linked list kemudian ditampilkan menggunakan metode display atau print list. Eh, Kemudian ditampilkan menggunakan metode ini ya. Akhirnya elemen pada linked list dengan data nama saya atau Yesa ini diubah menjadi nama Messi dengan metode change element. Nah, sekarang coba kita print ya atau kita
running. Nah, muncul outputnya seperti ini. Jadi sebelum diubah, outputnya adalah nama saya adalah Yesa, dan setelah diubah menjadi nama saya adalah Messi. Karena di sini nama atau node Yesa diganti menjadi Messi dengan metode change element. Nah, di sini. Maka di sini outputnya berubah. Seperti itu. Lanjut, kita atau saya akan menjelaskan program yang ada di tugas 6.5. Nah, oke, di sini sudah tampil apa namanya program untuk tugas kedua, tugas 6.5. Di sini saya membuat dua kelas. eh yang pertama adalah kelas Node tentunya, dan ada kelas Linked Link. Pada kelas Node mempunyai dua atribut, yaitu value, jangan lupa ganti value, value dan next, yang mempresentasikan data pada node dan pointer ke node selanjutnya. Selanjutnya, saya membuat kelas linked link yang memiliki atribut head yang mempresentasikan node pertama pada linked list. Untuk melakukan reverse pada linked list, digunakan metode reverse pada kelas linked list. Metode ini melakukan iterasi pada setiap node pada uh, linked list dengan menggunakan variabel current yang awalnya menunjukkan pada head dan variabel pref yang awalnya non. Selama iterasi, nilai dari current next disimpan pada variabel next code. Nilai dari current next diubah menjadi pref, eh, dan pref diubah menjadi current. Setelah itu variabel current diubah menjadi next node ya, untuk melanjutkan iterasi hingga seluruh linked list telah di reverse. Kemudian untuk mencetak linked list sebelum dan setelah di reverse digunakan metode print list yang melakukan iterasi pada setiap node pada linked list dan mencetak nilai dari data pada setiap node. Pada bagian akhir program dilakukan pembuatan objek linked list dan 5 objek node yang dihubungkan satu sama lain menggunakan pointer next. Di sini ya, ini pointer next. Kemudian dilakukan pencetakan linked list sebelum di reverse menggunakan metode print list. Menggunakan metode reverse. Dan akhirnya dilakukan pencetakan linked list setelah di reverse menggunakan metode print list. Nah, jadi di sini kita me- menghubungkan objek ini satu sama lain menggunakan
pointer next. Nah, jadi ketika di run, maka sebentar, kok error ya? Ah, ada yang salah sepertinya. Hmm, oh, gara-gara ini saya ganti tadi. Maaf. Ya. Nah, nah, jadi linked list sebelum di reverse ini urutannya adalah 23, 43, 12, 71, lalu 87. Setelah di reverse menggunakan pointer next ini, saya menggunakan pointer next ini untuk melanjutkan agar bisa lanjut ke apa ya? Ke nilai terakhir atau nilai terakhir dari eh, ini atau lima-limanya ini muncul. Karena kalau kita hapus saja satu node ini, misalnya, maka jika kita run, nah maka yang muncul hanya akan empat nilai. Jadi seperti itu. Jadi saya menggunakan ini agar lima-limanya muncul. Nah, dan setelah di reverse, maka urutannya adalah 87, 71, 12, 43, lalu 23. Seperti itu. Oke, em, mungkin kita lanjut ke program yang terakhir yaitu latihan 7.4. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan program dari perintah yang eh, ada pada latihan 7.4. Jadi program ini merupakan implementasi doubly linked list dalam Python yang digunakan untuk menyimpan rute perjalanan dari rumah saya atau tempat tinggal saya menuju ke Tugu Jogja serta rute perjalanan dari Tugu Jogja ke rumah saya lagi dengan asumsi eh, rute berangkat sama dengan rute pulang. Pertama-tama di sini saya mendefinisikan kelas node yang berisi atribut data seperti seperti value, next, dan brief. Eh, atribut value ini digunakan untuk menyimpan data. Dalam hal ini adalah nama jalan, nama jalan ini. eh, Sedangkan pref dan next adalah pointer untuk menunjukkan ke node sebelumnya dan node selanjutnya dalam linked list. Kemudian yang kedua saya membuat kelas doubly linked list yang berisikan dua atribut yaitu head dan tail. Eh, Atribut head menunjukkan node pertama pada linked list, sedangkan tail menunjukkan node terakhir dalam linked list. Program selanjutnya adalah mengimplementasikan beberapa metode, yaitu metode append. Metode ini digunakan untuk menambahkan node baru ke linked list. Nah, pertama program membuat objek node baru dengan atribut value eh, yang sama dengan parameter value. Jika linked list masih kosong, maka head dan tail akan menunjukkan ke node baru tersebut. Kemudian di sini saya membuat
metode berangkat eh, untuk mencetak isi linked list secara terurut dari depan ke belakang atau dari atas ke bawah. Metode ini memulai penelusuran dari head dan mencetak data dari setiap eh, node sampai ke tail. Nah, sedangkan dev pulang atau metode pulang ini, metode ini digunakan untuk mencetak isi linked list eh, secara terurut dari yang paling belakang eh, ke yang paling depan atau ke dari paling bawah ke paling atas seperti itu. Eh, Metode ini memulai penelusuran dari tail dan mencetak data dari setiap node sampai ke head. Nah, kemudian membuat objek rute di sini dari kelas linked list untuk menyimpan rute perjalanan dan menambahkan data rute ke linked list menggunakan metode append. Ini pakai metode append. Setelah itu, program akan mencetak rute keberangkatan dan rute kepulangan menggunakan metode berangkat dan pulang ini. Di sini saya sudah memasukkan rute-rute yang saya lewati ketika saya ingin ke Tugu Jogja. Itu saya dari rumah menuju ke Ring Road Selatan, lalu melewati Jalan Ring Road Timur, kemudian Jalan Raya Jati, Jalan Diponegoro, Jalan Laksda Adi Sucipto. Maaf, ini salah ini. Ini bukan ini bukan rute. Nah, dari Jalan Janti, kemudian Jalan Laksda Adi Sucipto ke Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, lalu sampailah ke Tugu Jogja. Nah, di sini saya mengeprint atau memanggil metode ini berangkat dan metode pulang ini atau pulang ini untuk menunjukkan eh, rute saya pulang seperti itu. Hasilnya adalah rute keberangkatan ditampilkan secara berurutan dari depan ke belakang. Sedangkan rute kepulangan ditampilkan secara terurut dari belakang ke depan. Dan outputnya seperti ini. Nah, ketika kita running, rute keberangkatan akan memulai dari rumah, kemudian ke Jalan Ring Road Selatan, Jalan Ring Road Timur, terus Jalan Raya Janti, Jalan Laksda Sugito, Jalan Urip, Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, lalu ke Tujuh Kuja. Sedangkan rute kepulangan akan melakukan running sebaliknya, yaitu dari bawah dahulu dari Tugu Jogja, kemudian ke Jalan Jenderal Sudirman, ke Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Laksda Aji Sucipto, Jalan Raya Janti, Jalan Ring Road Timur maksudnya, lalu Jalan Ring Road Selatan, kemudian sampai ke rumah. Nah, jadi seperti itu program yang saya buat. Eh, Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.